Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya Atal Rani Insyara dan teman saya, Dewa Ayu Putu Devi Purnama akan menjelaskan mengenai counting short dan insertion short. Untuk yang pertama, counting short akan dijelaskan oleh Devi. Silakan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang counting sort. Counting sort merupakan teknik pengurutan berdasarkan key pada range yang telah diberikan. Bisa dilihat pada layar pseudocode yang dari counting sort. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang CN dan complexity dan class efficiency dari counting sort. Counting sort memiliki basic operation yaitu initial array yang dieksekusi atau CN-nya sebanyak n kali. Lalu time complexity dari counting sort itu untuk base case merupakan elemen dari big O n plus k, dan untuk worst case merupakan elemen dari big O n plus k, dan average case merupakan elemen dari big O n plus k. Jadi time complexity-nya sama. Lalu karena time complexity-nya tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas efisiensinya termasuk kelas linear karena terkandung n di dalamnya. Berikut merupakan contoh ilustrasinya. Pada counting sort nanti akan disediakan array yang berisi elemen yang tidak terurut. Nah, lalu akan pada array tersebut akan dilihat elemen apa saja yang terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya akan dihitung berapa banyak elemen yang memiliki nilai yang sama. Seperti ini, misalnya 1 ada 3 elemen, 2 ada 2 elemen, dan selanjutnya. Maka lalu selanjutnya elemen tersebut akan diurutkan secara descending, yaitu dari indeks yang paling terakhir ke indeks yang paling besar ke indeks yang paling kecil. Selanjutnya, insertion short akan dijelaskan oleh Atalah. Baik. Baik. Insertion sort adalah algoritma penyortiran sederhana yang bekerja mirip dengan cara kita mengurutkan kartu remi di tangan. Array secara virtual terbagi menjadi bagian yang diurutkan dan tidak diurutkan. Sehingga nilai dari bagian yang tidak diurutkan diambil dan ditempatkan pada posisi yang benar di bagian yang diurutkan. Untuk waktu eksekusi, basic operation-nya adalah perbandingan, di mana basic operation dieksekusi sebanyak n pangkat 2 kurang n kali, di mana waktu eksekusinya adalah n dikali n-1 per 2, yaitu elemen dari big O n kuadrat. Untuk base case-nya sendiri, itu bernilai atau termasuk kelas efisiensi big omega n. Saat average case-nya, dia akan masuk ke dalam kelas efisiensi big theta n kuadrat, dan worst case-nya adalah big O n kuadrat. Sehingga kelas efisiensinya menjadi big O n kuadrat. Karena terkandung n kuadrat sehingga termasuk kelas kuadratik. Berikut contoh ilustrasinya. Bisa dilihat, elemen pertama dalam array tersebut adalah 3, dan elemen keduanya adalah 10. Operasi yang dilakukan pertama kali adalah membandingkan elemen pertama dan elemen kedua pada array tersebut. Bisa dilihat, angka 3, nilai 3 lebih kecil daripada 10, bukan? Sehingga 3 akan tetap pada tempatnya, dan kemudian 10 akan dibandingkan ke elemen selanjutnya, yaitu 2. Bisa kita ketahui bahwa 2 itu lebih kecil daripada 10 dan 3, sehingga 2 akan ditempatkan sebelum angka 3 dan 10. Begitu pula selanjutnya, akan dibandingkan seterusnya sehingga mendapatkan array yang nilainya berurutan.
Untuk Selanjutnya tabel saya dan akan grafik perubahannya sendiri akan dijelaskan sama Devi. Selanjutnya saya akan membahas tentang tabel dan grafik perubahan. Nah, di sini terdapat jumlah elemen dari array itu 15. Nah, waktu eksekusi yang diperlukan oleh insert short itu 7,9 detik, sedangkan untuk counting sort 7,5 detik. Untuk jumlah elemen 60, insertion short memerlukan waktu 101,1 detik, dan sedangkan counting sort memerlukan waktu 30 detik. Lalu untuk jumlah elemen 150, insertion short memerlukan waktu 532 detik, sedangkan counting sort memerlukan waktu hanya 74,6 detik. Sedangkan untuk jumlah elemen 1000, insertion short memerlukan waktu 24.946,4 detik, sedangkan counting sort memerlukan waktu 499,6 detik. Grafiknya dapat dilihat seperti ini pada layar. Terlihat untuk insertion short, grafiknya naik, sedangkan counting sort naik cuman tidak terlalu perubahan tidak terlalu signifikan. Yang dapat disimpulkan berdasarkan tabelnya dan grafiknya bahwa semakin banyak datanya, semakin lama juga waktu eksekusinya. Tetapi dibandingkan dengan insertion short sendiri, counting sort itu memerlukan waktu eksekusi yang lebih cepat, di mana dia hanya mengecek karena dia hanya membandingkan nilai-nilai yang sama. Dia mengumpulkan nilai-nilai yang sama, kemudian diurutkan. Sedangkan insertion sort itu membandingkan satu per satu dengan elemen-elemen yang lain. Sehingga waktunya lebih lama. Seperti itu. Selanjutnya untuk visualisasinya, kita menggunakan dua aplikasi berbeda. Itu yang untuk insertion short. Baik, berikut adalah contoh dari counting sort. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.